beranjak kepada materi selanjutnya. Setelah tadi kita tahu tentang UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh, kemudian memahami kit mahasiswa yang dibawakan oleh KIZ, selanjutnya kita akan beranjak tentang memahami sistem dan teknis layanan pendidikan UT, mulai dari registrasi, pelaksanaan ujian, IPK, dan kelulusan. Kita akan langsung aja undang pakarnya nih, ahlinya di bidang ini tentang dan teknik layanan UT pendidikan di UT, yaitu manajer Regian Registrasi dan Pengujian KI Made Gunawan Sanjana ST. Kak Made sudah siap? Ya, Mbak Tami, terima kasih banyak moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat UT sekalian, langsung saja tanpa membuang waktu ya. Jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang registrasi di UT sampai ujian dan syarat-syarat kelulusan sebagai mahasiswa di universitas terbuka. Baik, teman-teman sekalian, pada saat teman-teman menjadi mahasiswa baru, ada beberapa berkas yang harus teman-teman isi. Seperti pertama adalah formulir data pribadi mahasiswa, kemudian fotokopi ijazah SLTA, D2, D3, atau S1 yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah atau perguruan tinggi asal. Kemudian untuk yang calon mahasiswa dengan status PNS atau CPNS disahkan oleh Kabak Kepegawaian di instansi tempat bekerja. Selain itu, berkas-berkas yang teman-teman harus lampirkan antara lain ada pas foto 2x3 1 lembar, mengisi formulir isian pas foto 4x6 1 lembar, mengisi surat pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen, dan mengisi formulir registrasi mata kuliah untuk mahasiswa yang mengambil non-SIPAS. Kemudian berkas yang lain adalah fotokopi KTP. Nah, kenapa teman-teman ini harus menyediakan atau harus memasukkan kelengkapan ini? Nanti akan ada di slide berikutnya. Nah, ini untuk teman-teman dari Prodi FKIP, Pak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan non-Pendas, di mana syarat-syaratnya adalah teman-teman ini harus memasukkan fotokopi ijazah dan fotokopi SK PNS atau CPNS atau SK pengangkatan yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kalau untuk yang guru non-PNS itu fotokopi SK pengangkatan yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan Penyelenggara yang berbadan hukum dan dilegalisir oleh Ketua Yayasan. Kemudian ada juga fotokopi SK pengangkatan, surat keterangan mengajar yang sudah dilegalisir dan diketahui oleh Ketua Yayasan. Nah, tadi alasannya kenapa harus lengkap berkas yang teman-teman masukkan, karena ini akan menjadi bahan laporan ke Dikti. Nah, bagaimana jika teman-teman nanti memasukkan berkas yang tidak lengkap? Karena pada masa registrasi sekarang ada yang beberapa memasukkan SKHU, surat keterangan hasil ujian. Surat keterangan hasil ujian itu kita bisa terima sebagai dasar untuk menjadikan teman-teman sebagai mahasiswa baru. Nah, nantinya teman-teman wajib memasukkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Nah, berkas yang tidak lengkap ini akan berakibat dengan status DS, yaitu data sementara. Nah, di UT, Universitas Terbuka ini banyak sekali singkatan-singkatan yang teman-teman harus tahu. Nah, mahasiswa yang berstatus DS atau kekurangan berkas mulai 2019-2020.1 itu di semester berikutnya tidak dapat melakukan registrasi pada semester berjalan. Kemudian mahasiswa yang masih berstatus DS tidak akan diproses nilai ujiannya pada semester berjalan. Jadi kalau nanti teman-teman di semester ini masih berstatus DS dan ikut ujian, nanti di semester depan nilainya tidak akan keluar dan akan diproses jika berkas DS-nya ini sudah dilengkapi. Nah, kalau teman-teman nanti merasa sudah melaporkan atau ingin memasukkan berkas kekurangan berkasnya, itu bisa melalui laman www.pemberkasan.ut.ac.id dan nanti staf registrasi kami akan melakukan validasi berkas. Nah, lembar data pribadi mahasiswa yang teman-teman cek, yang bisa teman-teman cetak atau pada saat teman-teman registrasi secara offline di kantor,
mohon diperiksa kembali nama mahasiswanya, tempat tanggal lahir, agama, dan jenis kelamin. Karena jangan sampai nanti setelah selesai, itu teman-teman baru komplain ke kita bahwa jika ada kesalahan dari nama, tempat tanggal lahir, atau jenis kelamin. Karena ini banyak kejadian pada saat selesai di UT, kemudian ingin mendaftar sebagai CPNS, ternyata dia seharusnya jenis kelaminnya laki-laki, tetapi pada saat terregistrasi itu ada kesalahan dari kami, itu ternyata perempuan. Nah, mohon teman-teman mengecek kembali nama mahasiswanya, tempat tanggal lahirnya apakah sudah sesuai. Jika tidak sesuai, silakan lapor ke UPBJJ untuk segera dilakukan perubahan data pribadi. Kartu tanda mahasiswa elektronik merupakan identitas mahasiswa UT. Nah, jadi teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa baru dan sudah melakukan pembayaran, teman-teman bisa datang ke kantor Universitas Terbuka untuk dibuatkan atau dicetakkan kartu tanda mahasiswa elektronik. Jadi KTM ini akan dipakai pada saat teman-teman nanti ujian, akan sebagai bahan atau berkas bahwa mahasiswa ini adalah betul-betul mahasiswa yang mengikuti ujian. Nah, untuk registrasi ulang tarif pendidikannya ini di UT itu uang kuliah tunggal. Maksudnya uang kuliah tunggal adalah teman-teman tidak membayar membayar biaya yang lain kecuali membayar biaya SPP. Nah, kalau teman-teman ambil layanan SIPAS, sistem paket semester, itu sudah termasuk SPP dengan bahan ajarnya. Jadi itu teman-teman yang mendapatkan haknya setelah membayar dengan layanan SIPAS. Nah, kalau untuk yang non SIPAS atau non sistem paket semester, teman-teman itu membayar di luar bahan ajar. Yang dibayar itu adalah uang kuliahnya saja. Jadi itu yang membedakan antara SIPAS dan non SIPAS. Nah, ini adalah kebijakan status mahasiswa SIPAS. Jadi kalau umpamanya teman-teman berstatus SIPAS, baik SIPAS non TTM, SIPAS semi, itu yang pertama adalah mahasiswa baik program Pendas dan non Pendas dengan layanan SIPAS non TTM itu tidak wajib membayar paket tertinggal. Jadi maksudnya paket tertinggal kalau seumpamanya sekarang lagi di semester 1, kemudian di semester 2 teman-teman ini cuti. Nah, di semester 3 teman-teman akan kembali ke semester 2 tanpa membayar paket tertinggalnya. Itu khusus yang SIPAS non TTM. Nah, kalau teman-teman yang program Pendas dan non Pendas dengan layanan SIPAS semi dan penuh itu wajib membayar paket tertinggal. Jadi kalau contohnya lagi nanti naik ke semester 2 ternyata cuti, itu pas di semester 3 dia tetap muncul billing paket semester 3, tetapi nilainya ini yang di semester 2 nanti tidak akan keluar kalau dia belum bayar paket tertinggalnya. Jadi teman-teman harus bayar paket tertinggalnya sejumlah biaya pada saat semester itu. Nah, bagaimana dengan mata kuliahnya? Mata kuliahnya nanti yang dipakai tertinggal itu tinggal diregistrasikan saja, tetapi biayanya Rp0. Dan ini sudah mencakup untuk bahan ajar cetak, tutorial online, dan UAS. Nah, ini adalah tarif pendidikan S1 PGSD dan PG PAUD. Teman-teman bisa baca sendiri. Sudah dijelaskan juga oleh Kak Si. Di teman-teman itu harus rajin membaca katalog dan kit mahasiswa. Di situ sudah ada komponen layanan dan satuan biaya untuk tiap program studi. Nah, ini contoh LIP. Nah, LIP-nya tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Zi, bahwa di lembar informasi pembayaran ini sudah tertera semua informasi seperti nomor billing. Nah, nomor billingnya ini nomor billing yang teman-teman pakai pada saat melakukan pembayaran di bank. Nah, pembayaran di UT bisa dilakukan melalui ATM atau bisa di teller di Bank Mandiri, BTN, BRI, dan BNI. Kemudian juga bisa dilakukan pembayaran di Gerai Alfa. Kemudian ada nama juga, itu bisa dicek, kemudian program studi, kemudian tempat ujiannya. Nah, tempat ujiannya nanti di sini teman-teman sudah bisa cek sendiri tempat ujiannya. Untuk lokasi ujian nanti akan ada di slide berikutnya. Kemudian jenis layanan. Nah, di lembar informasi pembayaran ini teman-teman ini sudah mendapatkan
kode mata kuliah yang teman-teman registrasikan. Mohon dicek bahwa ini adalah betul mata kuliah yang teman-teman registrasikan. Jangan sampai nanti teman-teman registrasi mata kuliah A, tetapi ternyata mata kuliah B yang terregistrasi di LIP-nya. Itu harus dicek sebelum dilakukan pembayaran. Karena setelah dilakukan pembayaran, maka mata kuliah LIP itu tidak bisa diganti lagi. Nah, pada LIP mata kuliah, itu teman-teman bisa lihat sendiri, ada kolom jam ujian. Nah, kolom jam ujian itu 12, 13, 14, 22, 23, 24. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kalau angka pertamanya 1, itu berarti pelaksanaan ujian untuk mata kuliah itu dilaksanakan pada minggu pertama. Nah, kalau angka berikutnya, digit di belakangnya 2, 3, 4, 5 itu adalah jam ujiannya. Jadi kalau kayak contohnya akuntansi manajemen EKMA 4314 itu jam ujiannya 1, 2. Artinya pelaksanaan jam ujian akuntansi manajemen itu di hari pertama, di minggu pertama, di jam kedua. Nah, jam ujiannya nanti akan ada dilampirkan di PowerPoint berikutnya. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi kalau 22 berarti contohnya metode penelitian sosial, itu berarti mata kuliahnya di minggu kedua, di jam kedua. Manajemen rantai pasokan itu di 23, artinya di minggu kedua, di jam ketiga. Nah, ada juga kalau mata kuliah praktek, itu pasti jam ujiannya 99. Apakah itu artinya di minggu ke-9, jam ke-9? Arti dari jam ujian 99 berarti mata kuliah itu tidak diujiankan. Berarti full nilai akhir dari mata kuliah itu adalah nilai praktek. Nah, prakteknya di sini tergantung lagi dari praktek tutorial online atau praktek tatap muka. Dan ada lagi status itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Zi, G0 dan G4. Maksudnya apa? G0 berarti mata kuliah itu tidak bentrok jam ujiannya dengan mata kuliah lain. Nah, kalau G4 berarti ada 2 mata kuliah yang jam ujiannya sama. Dan salah satunya itu wajib di ujian online kan. Karena kalau teman-teman tidak ujian online kan, maka mata kuliah itu tidak akan keluar nilainya. Jadi kalau umpamanya contohnya nih, akuntansi manajemen sama teori portofolio nanti jam ujiannya 12, 12. Nah, nanti salah satunya ini akan berstatus G4. Nah, itu G4 itu wajib didaftarkan untuk ujian online. Nah, kemudian di sampingnya lagi ada status ujian. Nanti di status ujian itu ada PG sama E. Nah, maksudnya adalah kalau PG itu ujiannya pilihan ganda, kalau E nanti itu esai. Jadi nanti tiap mata kuliah itu ada status ujiannya. Apakah nanti dia pilihan ganda semua atau dia E atau esai. Nah, status layanannya nanti teman-teman bisa lihat lagi di sebelah kanannya itu ada UO garing TO. Itu artinya UO itu bisa di ujian online kan atau TO itu bisa di tutorial online kan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ternyata sudah teman-teman baca kalender akademik nih. Nah, ujian kita nanti di bulan Desember tanggal 6 dan 13. Tanggal 6 berarti itu minggu pertama dan tanggal 13 Desember itu minggu kedua. Nah, teman-teman ternyata tanggal 6 dan tanggal 13 itu tidak bisa ikut ujian. Nah, dari awal saat melakukan registrasi, teman-teman itu sudah bisa buat perencanaan bahwa saya nggak bisa ikut ujian secara manual nih. Saya mau ujian online, itu bisa jika mata kuliah itu status layanannya UO atau ujian online, itu bisa didaftarkan untuk ujian online. Nah, kemudian di bawah lagi setelah nama mata kuliah dan kode mata kuliah itu ada biaya pendaftaran mahasiswa. Untuk mahasiswa baru itu sudah termasuk 100.000, kemudian biaya paket mata kuliah 1,3. Ini sudah untuk mata kuliah SIPAS non-TTM, mahasiswa SIPAS non-TTM. Nanti di semester berikutnya biaya pendaftarannya sudah tidak ada, yang ada biaya mata kuliahnya saja. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, kemudian nanti di LIP-nya itu nanti ada
batas akhir pembayaran. Tadi sudah jelaskan bahwa batas akhir pembayaran itu diperpanjang sampai tanggal 7 September 2020. Kemudian ada juga tanggal UAS-nya. Nanti UAS-nya itu tanggal 6 Desember 2020 dan tanggal 13 Desember 2020. Kemudian ada tanya, di situ ada tulisannya TAP ujiannya Pak. TAP itu apa? Jadi sudah jelaskan tadi, TAP itu pengganti seperti skripsi di perguruan tinggi lain. TAP itu kepanjangan tugas akhir program. Nah, ujiannya ini secara komprehensif itu esai. Nah, itu nanti teman-teman akan ambil di semester akhir dengan syarat semua mata kuliah inti di semester berjalan atau di kurikulum teman-teman itu sudah lulus semua. Kalau ada yang tidak lulus itu maka tidak bisa diambil mata kuliah TAP. Dan syarat IPK-nya itu tergantung dari Oke. Pembayaran registrasi mata kuliah dapat dilakukan melalui datang langsung ke Bank BRI, BTN, Mandiri, Alfamart atau BNI dengan membawa LIP. Nah, LIP lagi singkatan lembar informasi pembayaran registrasi. Atau teman-teman bisa membayar melalui ATM di Bank BRI, BTN, Mandiri atau BNI dan bisa melalui mobile banking jika teman-teman mempunyai mobile banking. Nah, kami sarankan lakukan pembayaran segera mungkin untuk menghindari antrian panjang di bank karena keterlambatan pembayaran berakibat batal registrasi. Nah, selain itu juga teman-teman sudah diajarkan tadi membaca kalender akademik. Nah, mohon teman-teman untuk yang non-SIPAS maupun SIPAS itu perhatikan kalender akademik karena jika lewat dari tanggal registrasi maka kita tidak bisa membuka lagi aplikasi untuk meregistrasi mata kuliah karena yang membuka registrasi mata kuliah itu adalah pusat. Jadi kalau sudah teman-teman baca tanggal berapa sampai tanggal berapa registrasi mata kuliah, tolong dilakukan pada tanggal itu. Jangan sampai nanti di belakangan baru bilang saya telat registrasi, saya baru tahu, padahal kita sudah UT telah membuat kalender akademik yang teman-teman bisa jadikan acuan. Nah, kalau teman-teman melakukan registrasi online, ini gambaran secara umum saja. Untuk registrasi online, teman-teman bisa melalui laman sia.ut.ac.id. Nah, untuk mahasiswa baru, itu teman-teman pilih untuk mahasiswa yang sudah punya akun tapi link aktivasinya expired, itu silakan klik aktivasi akun mahasiswa. Kemudian masukkan email address yang valid dan sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, ini untuk teman-teman yang belum sama sekali punya akun mahasiswa UT, akun SIA, itu teman-teman ke menu register akun, kemudian ke menu register mahasiswa UT. Ini register mahasiswa UT yang sudah punya NIM. Nah, kalau teman-teman sudah punya NIM, jangan pilih menu register calon mahasiswa UT. Karena register calon mahasiswa UT ini adalah menu untuk teman-teman yang baru mau masuk di UT. Nah, setelah klik register mahasiswa UT, itu akan masuk halaman seperti ini. Teman-teman masukkan NIM-nya, kemudian tanggal, bulan, tahun lahir yang sesuai dengan data pribadi yang sudah dimasukkan, kemudian password ini teman-teman masukkan sesuai dengan passwordnya teman-teman, terserah mau apa. Yang penting aman dari orang lain dan yang tahu cuma teman-teman sendiri. Kemudian masukkan ulang kembali passwordnya dan email addressnya. Nah, mohon ini email addressnya yang sesuai, jangan kurang satu huruf atau ada kekurangan, karena jika emailnya tidak sesuai maka balasan dari UT Pusat tidak akan masuk di email teman-teman. Nah, ini contohnya pada saat teman-teman nanti masuk emailnya dari UT Pusat, email verifikasi aktivasi akun. Nanti akan masuk link dan itu teman-teman klik link verifikasi. Itu teman-teman klik. Dan nanti teman-teman akan masuk di
halaman mahasiswa di sia.ut.ac.id. Dan nanti kemarin kayaknya kita sudah kirimkan teman-teman itu video aktivasi SIA di grup mahasiswa baru 2020.2. Nah, ini adalah jika mahasiswa UT itu mau mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang mahasiswa UT itu bisa di mahasiswa.ut.ac.id. Nah, bagaimana sih ujian semesternya di UT? Katanya UT itu belajarnya online. Apakah ujiannya itu bisa online juga? Jadi, kalau dapat kami jelaskan bahwa UAS di UT itu sama dengan UAS di perguruan tinggi lain. Jadi, teman-teman mahasiswa itu wajib datang ke lokasi ujian. Nah, ujian online itu adalah salah satu pilihan jika teman-teman tidak bisa mengikuti ujian yang telah ditentukan oleh UT. Yang kami harapkan di sini adalah teman-teman itu pada saat ujian itu di UT tidak sistem kebut semalam. Jadi pada saat ujian itu malah ngelirik temannya, apa soalmu, nomor berapa soal kau punya. Jadi membuang waktu karena satu mata kuliah di UT itu jam ujiannya itu 90 menit. Jadi jangan sampai pada saat 1 jam berikutnya baru panik untuk mengerjakan naskah soalnya. Nah, ini bisa gambarannya ya. Jadi 90 menit waktu ujian, 85 menit sibuk membaca naskah, 5 menitnya cancangi. Nah, cancangi dari A semua sampai nomor ujiannya. Jadi tolong mahasiswa UT itu tidak seperti ini. Kerjakan soal yang menurut teman-teman itu bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jangan memakan waktu yang lama untuk membaca soal. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti langsung lompat ke nomor yang lainnya. Nah, ini contoh jam ujiannya. Jadi di UT itu jam ujiannya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi tiap mata kuliah itu ada jam ujiannya. Tadi yang sudah saya jelaskan, ada yang jam contoh ujiannya 11, 12, 23, 24, 25, 15. Nah, ini contohnya. Jadi kalau 11 artinya ini dilaksanakan di minggu pertama, di jam pertama. Jam pertamanya itu dilaksanakan di jam 8 sampai jam 9.30. Kemudian ada saya juga mata kuliahku nanti jam 23. Artinya itu nanti di minggu kedua di jam ketiga. Nah, jam ketiga itu jam berapa? 11.30 sampai jam 13.00. Jadi ini adalah patokannya jam ujian di UT. Jam 8.00, 9.30 itu jam ujian pertama, kemudian 9.45 sampai 11.15 itu jam kedua, kemudian 11.30 sampai jam 13.00 itu jam ketiga, kemudian nanti ada istirahat isoma, istirahat sholat, kemudian dilanjutkan lagi jam keempat, nanti 13.45 sampai jam 15.15 dan lanjut di jam akhir itu jam 15.30 sampai jam 5 sore. Kemudian di nomor ujian pada KTPU singkatan dari kartu tanda peserta ujian. Nah, ini KTPU teman-teman bisa dapatkan di minggu terakhir sebelum UAS berlangsung. Jadi untuk 2022 UAS kita akan dilaksanakan pada bulan Desember. Jadi nanti akhir bulan 11 itu teman-teman bisa datang ke kantor untuk cetak KTPU-nya atau cetak secara mandiri di sia.ut.ac.id. Nah, di situ sudah kelihatan teman-teman duduk di ruangan mana dan nomor urut kursi berapa sudah ditentukan. Nah, apa sih yang harus dibawa sama teman-teman pada saat UAS itu? Yang pertama, kartu tanda peserta ujian, ini wajib. Karena supaya teman-teman tahu jam ujiannya untuk hari itu mata kuliahnya apa saja. Kemudian kartu tanda mahasiswa atau KTP. Karena kalau tidak keduanya dibawa, maka kami tidak bisa mengizinkan untuk masuk mengikuti ujian karena ada takutnya nanti itu adalah joki. Kemudian pensil 2B dan ballpoint. Dan kalau saya sih jangan bawa buku banyak-banyak karena orang kalau mau ujian ya sisa ujian, karena kalau mau ujian baru bawa buku ya berarti belum siap untuk
ujian. Jadi daripada bawa buku banyak-banyak, ya prepare-nya dari sekarang untuk belajarnya. Jadi nanti pas ujian, ya sisa ujian saja. Nah, ini adalah waktu ujian akhir semester di 2022 untuk program non-pendas dan pendas. Non-pendas itu non pendidikan dasar, itu yang non keguruan, sedangkan pendas yang keguruan. Jadi pelaksanaannya itu adalah tanggal 6 dan 13 Desember 2020. Nah, untuk tanggal 12 Desember itu untuk mata kuliah tugas akhir program. Jadi mohon diingat bahwa ujian akhir semester di UT itu bulan Desember tanggal 6 dan tanggal 13. Untuk mengetahui teman-teman itu ujiannya tanggal 6 atau tanggal 13 itu bisa dilihat di lembar informasi pembayarannya. Di situ ada jam ujiannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, 11, 12, 21, 22 dan seterusnya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Subirman, kalau di UT itu juga fleksibel dalam pelaksanaan ujian. Fleksibel bagaimana maksudnya bahwa teman-teman kalau umpamanya pada saat registrasi mata kuliah itu mendaftar di lokasi A. Ternyata di Makassar. Ternyata pada tanggal 6 atau 13 itu teman-teman ada di Tanah Toraja atau di Bulukumba atau di Sinjai atau bahkan di UPBJJ lain atau di kantor unit program jarak jauh di provinsi lain, itu bisa teman-teman ikut ujian di sana dengan syarat teman-teman harus melapor ke UPBJJ Makassar 2 minggu sebelum pelaksanaan UAS agar kami buatkan surat pengantar untuk mengikuti UAS di lokasi yang teman-teman inginkan. Nah, bagaimana dengan kebijakan pelaksanaan ujian akhir semester masa ujian 2022 untuk masa pandemi ini? Jadi untuk UAS pada masa pandemi ini kita memang diwajibkan untuk tidak tatap muka untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Tetapi ujian akhir semester di 2022 tetap dilaksanakan dengan beberapa skema pilihan dan sesuai dengan keadaan di wilayah UPBJJ. Nah, dari skema ini nanti akan kami informasikan kepada teman-teman apakah nanti akan dilaksanakan ujian online berbasis web atau semi online proctoring. Nah, semi online proctoring ini nanti teman-teman diwajibkan mempunyai 2 devices. Jadi satu untuk laptop untuk melihat naskah soalnya dan yang satu untuk aplikasi Teams-nya untuk melihat apakah teman-teman ini joki atau tidak. Kalau umpamanya agak menyusahkan atau memang menyusahkan mahasiswa di UPBJJ, itu nanti akan dilaksanakan ujian online proctoring atau nanti skema lainnya adalah take home exam. Jadi mohon teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa di UT atau belum masuk di grup mahasiswa baru UT, tolong teman-teman invite nomornya teman-teman yang belum masuk di grup WA atau nomor HP-nya yang terdaftar di UT itu benar, karena kami akan melakukan informasi secara blast. Jadi ada informasi nanti pelaksanaan ujiannya itu apakah tatap muka atau nanti skema yang lainnya. Ini tergantung nanti pada saat kita lihat kondisi bulan 12-nya apakah memungkinkan untuk tatap muka dengan skema pencegahan, protokol pencegahan COVID-19 atau nanti dengan skema yang lainnya. Jadi mohon teman-teman aktif untuk melihat terus informasi di media sosial bahkan di WA grup UPBJJ UT Makassar untuk mahasiswa UT. Nah, ini adalah kalau umpamanya nanti kita ternyata ujiannya itu tatap muka, ini adalah lokasi-lokasi ujian yang teman-teman pilih. Jadi kalau umpamanya ada yang pilih di Selayar, itu lokasinya di SMKN 1 Benteng. Kemudian kalau di Bulukumba itu ujiannya di SMPN 1 Bulukumba. Kalau di Goa dilaksanakan di SMPN 1 Bontonompo, di Sinjai SMPN 7 Sinjai, di Maros itu di SMPN 5 Mandai, di Pangkep dilaksanakan di SMPN 1 Bungoro, kemudian di Wajo dilaksanakan di SMA 7 Wajo, Sidrap itu di SMPN 6 Pangsit, Pinrang nanti di SMAN 1 Pinrang, Malili SMAN 1 Malili, Tomoni SMPN 1 Tomoni, Tanah Toraja di SMPN 1 Makale, Toraja Utara SMPN 2 Rantepao, di Kota Makassar itu SMA 16 Makassar,
Parepare SMA 1 Parepare, Palopo SMP 3 Palopo, dan di Belu Utara itu SMP 4 Masamba. Jadi kita untuk UPBJJ Makassar ada 17 lokasi ujian. Nah, ini adalah contoh kartu tanda peserta ujian. Nah, teman-teman bisa baca kartu tanda peserta ujian dari atas dulu. Ini NIM dan nama. Pastikan NIM-nya dan namanya benar. Jangan sampai namanya kalau namanya kayak Fitrah, ternyata fitrahnya banyak. Lihat kembali NIM-nya, jangan sampai salah mengambil kartu tanda peserta ujian. Cek kembali NIM-nya. Karena NIM mahasiswa itu pasti akan berbeda satu dengan mahasiswa yang lain. Kemudian tanggal lahir, UPBJJ-nya, dan tempat ujiannya, kemudian program studinya. Nah, di sini di lokasi ujian sudah kelihatan H1 nomor ruang garing kursi. Contohnya nomor ruangnya 4, kursi 13. Jadi nanti pas teman-teman datang ke sana, langsung saja cari, oh saya di ruangan 4, kursi 13. Jadi tidak lagi cari, saya di mana di hari pertama, di ruang berapa kak saya. Karena di kartu tanda peserta ujian teman-teman itu sudah kelihatan duduknya di kursi berapa dan di ruang berapa. Kecuali kalau teman-teman nanti numpang ujian, maksudnya numpang ujian itu kalau umpamanya yang sudah saya jelaskan, pertamanya di Makassar, ternyata besoknya di Sinjai, itu dia menggunakan ruangan khusus. Itu langsung menghubungi panitia pelaksana ujian di lokasi tersebut. Nah, ini kelihatan nih, di tabelnya ini, di tabelnya, mata kuliah hari pertama nanti pada tanggal 6, ini contohnya pada tanggal 6 dan tanggal 13 itu sudah kelihatan. Jadi teman-teman ketahuan ujian jam pertama sampai jam kelima apakah full 1 hari atau cuma 2 atau 3 mata kuliah. Begitupun juga di hari kedua. Mohon ini teman-teman cek sekali lagi apakah sudah sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman registrasikan. Nah, kalau nanti kita akhirnya teman-teman kita ujian secara tatap muka, nanti teman-teman harus mengisi LJU. Nah, singkatan baru lagi nih, LJU lembar jawaban ujian. Nah, teman-teman harus mengecek lagi apakah lembar jawaban ujian ini sudah sesuai dengan data pribadinya teman-teman. Jangan sampai lembar ujiannya si A ternyata dari pengawasnya salah kasih ke mahasiswa yang lain. Jadi cek dulu namanya apakah sudah sesuai, NIM-nya sudah sesuai, kemudian mata kuliahnya sudah sesuai. Kemudian teman-teman di sebelah kanannya itu teman-teman mengisi atau menyalin tulisan pernyataan. Saya menyatakan bla 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 sampai terakhir itu menggunakan ballpoint. Kemudian hati-hati dalam menandatangani kolom di pengawas ujian atau di mahasiswa, karena ada yang sudah buru-buru mahasiswanya tanda tangan, itu dia malah tanda tangan di pengawas ujian. Nah, kalau seandainya pada saat ujian nanti pengawas ujiannya salah tanda tangan juga di kolom mahasiswa, itu harus menggunakan LJU manual. Nah, repotnya LJU manual, kalau ini LJU kan teman-teman tidak perlu mengisi lagi data pribadi. Nah, LJU manual itu teman-teman mengisi kembali dan membulati data pribadinya dari NIM, nama, kode KAPKO dan sebagainya. Jadi tolong teman-teman pada saat mengisi data pribadi dan bertanda tangan, berhati-hati. Cek dulu, betul tidak saya bertanda tangan di tempat ini, jangan sampai ada yang salah. Nah, ini juga tidak boleh robek dan kotor. Nah, teman-teman bisa lihat ada 4 titik di sudut kanan, kiri, bawah, atas. Itu tidak boleh kotor dan tidak boleh robek. Dan ada juga scan barcode-nya itu tidak boleh kotor dan robek karena ini akan diperiksa oleh komputer. Nah, pada saat teman-teman mengisi jawaban, ini teman-teman juga jangan terlalu menghitami, jangan sampai terlalu timbul. Karena walaupun teman-teman jawabannya nanti benar, karena yang memeriksa ini komputer karena banyak, jadi teman-teman nanti jawabannya tidak akan bisa terbaca seperti itu. Jadi hati-hati dalam mengisi jawaban dan data pribadinya. Kemudian ini adalah tata tertib UAS. Tata tertib UAS berpakaian dan berperilaku sopan di ruang ujian, tidak menggunakan sandal daun dan kaos oblong. Jadi ingat, tidak diperbolehkan menggunakan sandal dan kaos oblong karena teman-teman mau ujian, bukan mau pergi ke pasar. Nah, kemudian membawa pensil 2B, penghapus, rautan pensil, kartu mahasiswa atau kartu identitas sah lainnya. Menggunakan kalkulator sendiri
bukan kalkulator pada handphone untuk mata kuliah yang menggunakan kalkulator. Nanti di naskah soalnya itu akan kelihatan apakah mata kuliah ini bisa menggunakan kalkulator atau kamus. Kemudian meletakkan semua barang bawaan di bagian depan ruang ujian kecuali perlengkapan yang disebut pada butir 2 dan 3. Mengisi atau mengecek identitas pada LJU apakah sudah sesuai atau belum. Dan jangan lupa menandatangani LJU, BJU, dan daftar hadir. Nah, daftar hadir ini jangan lupa juga, jangan salah tempat kolom tanda tangan daftar hadir. Jangan sampai nanti tidak bisa diproses nilainya. Dan mentaati tata tertib peserta ujian. Nah, peserta ujian tidak diperbolehkan mengikuti ujian 2 mata kuliah atau lebih pada jam ujian yang sama. Mengikuti ujian apabila terlambat lebih dari 30 menit setelah ujian berlangsung. Jadi kami kasih tahu lagi, ujian jam pertama itu jam 8. Jadi teman-teman jangan datang di lokasi ujian itu pas jam 8. Karena teman-teman harus mencari ruangan dulu, kemudian cari kursinya, menyiapkan semua di atas meja. Jadi jam 7 itu sudah harus ada di lokasi ujian. Apalagi teman-teman nanti kalau umpamanya ujiannya di SMA 16 Makassar, itu kalau bisa datangnya jam 7 memang sudah ada di lokasi, karena biasanya hari Minggu itu Car Free Day di dekat SMA 16. Jadi itu harus mutar dulu jalan untuk ke SMA 16. Nah, keluar ruang ujian selama ujian berlangsung. Apabila keluar ruang ujian karena alasan tertentu, maka mahasiswa yang keluar ruang ujian sebelum 45 menit dianggap tidak mengikuti ujian. Jadi kalau umpamanya sudah 30 menit itu kita sudah selesai, jangan langsung keluar, periksa kembali. Karena kalau 45 menit itu bisa jadi kita asal menjawab atau bukan kita yang menjawab atau joki. Jadi sebelum 45 menit ternyata keluar, itu nanti mahasiswa dianggap tidak mengikuti ujian. Kalau sudah 30 menit atau 35 menit teman-teman selesai ujian, duduk-duduk mikir dulu di meja sampai selesai 45 menit berlangsung. Nah, mahasiswa yang keluar ujian setelah ujian berlangsung 45 menit itu dinyatakan telah menyelesaikan ujiannya. Jadi setelah mengerjakan, cek kembali jawabannya apakah tidak ada yang terlewati lagi, kemudian cek kebenaran datanya sudah tanda tangan daftar hadir atau di LJU-nya, baru pastikan semua bisa selesai. Nah, ini tata tertib lagi kembali UAS, membuka naskah ujian sebelum diberikan tanda ujian dimulai menggunakan alat komunikasi, handphone, pager, handy talkie, dan sebagainya mengikuti selama mengikuti ujian, bekerja sama menyelesaikan ujian dengan siapapun juga, membawa naskah ujian dan LJU ke ruang ujian atau menyalin fotokopi naskah ujian, merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian. Jadi pada saat ujian tolong itu kalau ada minuman atau botolnya jangan kita taruh di mejanya, karena kalau umpamanya tumpah itu airnya atau makannya kotor dan kena LJU-nya, ya teman-teman wajib mengganti lagi ke LJU manual. Nah, LJU manual teman-teman makan waktu lagi untuk mengisi semua data pribadinya. Jadi merokok, makan, dan minum itu dilarang pada saat ujian berlangsung. Membuat gaduh dalam ruang ujian atau menggunakan joki. Nah, kalau tata tertib ini dilanggar oleh teman-teman, bukan hanya mata kuliah yang saat itu dilakukan atau diikuti, tetapi semua mata kuliah yang teman-teman registrasikan di semester itu akan diberikan sanksi nilai E atau tidak lulus. Nilai UAS akan diumumkan paling lambat 4 minggu setelah ujian terakhir berlangsung. Pengurusan kasus nilai paling lambat 4 semester. Nah, teman-teman kalau umpamanya lewat dari 4 semester itu nilainya sudah tidak bisa diurus lagi. Jadi kalau umpamanya nanti di 2022 ada nilai yang komplain tidak keluar atau nilainya rendah, langsung dikomplain kenapa nilai rendah supaya kita bisa tahu masalahnya di mana. Kalau lewat dari 4 semester itu sudah tidak bisa lagi pengurusan kasusnya sudah tidak bisa lagi dilayani. Nah, kontribusi nilai akhir UAS untuk masa pandemi ini, jadi teman-teman yang nantinya TUEP, ini kebanyakan adalah teman-teman dari FKIP, Pendas, PGSD, dan PAUD, itu nanti nilai akhirnya akan diambil dari yang pertama,
TUEP dan UAS. TUEP ini adalah pengganti dari TTM. Jadi sebenarnya kan selama ini kita kalau mahasiswa yang ada kelasnya tutorial tatap muka. Nah, nanti ini akan dipindahkan menjadi TUEP atau tutorial webinar. Nah, nilai dari TUEP ini akan ditambahkan nilai UAS, di mana nilai kehadiran keaktifan dari 3 tugas itu 50% dan UASnya 50%. Nah, kalau teman-teman nanti ikut tuton, teman-teman yang non-pendas ini, itu nilai akhirnya akan diambil dari tuton plus dengan UAS. Jadi tutonnya itu 40% dan nilai UASnya 60%. Nah, kalau umpamanya nanti teman-teman ternyata tidak aktif tuton juga, kemudian tidak aktif TUEP juga, nanti teman-teman itu akan mendapatkan tugas mata kuliah. Nah, tugas mata kuliah ini berkontribusi sebanyak 30% dan UAS 70%. Tetapi kami sarankan jangan pokoknya aktif di tuton, jangan sampai bilang dapat misalnya tugas mata kuliah dia lebih enak. Kalau tuton itu lebih tinggi 40% daripada TMK, tugas mata kuliah. Nah, TMK ini juga nanti teman-teman harus melakukan pengerjaan dan upload tugas mata kuliah itu melalui aplikasi tersendiri. Nah, untuk mata kuliah berpraktikum itu 50% nilai berasal dari nilai praktek dan 50% dari nilai UAS. Dan khusus untuk mata kuliah praktikum yang tidak ada ujiannya, itu 100% diambil dari nilai praktikum. Nah, bagaimana persyaratan kontribusi nilai tutorial? Nilai tutorial ini maksudnya adalah TUEP dan tuton garing TMK. Nah, nilai tutorial atau TMK ini berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah jika nilai ujian akhir semester nanti teman-teman itu lebih besar sama dengan 30%. Jadi walaupun nanti nilai TUEP-nya teman-teman atau nilai tuton atau nilai TMK-nya itu teman-teman itu 190, ternyata nilai UAS-nya di bawah 30%, maka nilai tutorial dan TMK-nya itu tidak berkontribusi. Jadi tolong di highlight itu bahwa nilai tutorial mau bagus 100 atau 90, tapi kalau nilai UAS-nya teman-teman itu di bawah 30%, maka nilai tutorial dan TMK-nya itu tidak akan berkontribusi. Nah, sistem ujian online ini tadi saya sudah jelaskan bahwa salah satu layanan yang diberikan oleh UT kepada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian di periode waktu UAS yang sudah ditentukan karena akademik. Nah, SUO-nya ini atau sistem ujian online ini dibagi lagi, ada dua jenisnya, ada ujian online ulang sama ujian online reguler. Nah, ujian online ulang ini dikhususkan untuk mata kuliah yang pernah teman-teman registrasikan dan ujiankan tetapi tidak lulus. Jadi contohnya kalau umpamanya di semester 1 ini, nanti naik di semester 2, ternyata nilai di semester 1 itu tidak lulus. Nah, teman-teman itu bisa ikut ujian online ulang. Tidak perlu diregistrasikan di register di semester 2. Dan itu pelaksanaannya sebelum UAS dilaksanakan. Kemudian ujian online reguler, tadi yang saya sudah jelaskan, jika ada mata kuliah di SPP-nya itu ternyata kasusnya G4, nah G4 ini wajib di ujian online regulerkan. Jadi teman-teman harus mengikuti ujian online, apakah itu ujian online ulang atau ujian online reguler. Dan biayanya itu untuk ujian online ulang dan reguler itu adalah 150.000 per mata kuliah, jadi tidak diperhitungkan per SKS. Ini nanti menyontek, kemudian hasil UAS tidak diproses. Ini ada beberapa poin kenapa hasil UAS tidak diproses. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, hukuman nilai E kepada seluruh mata kuliah itu akan diberikan kepada mahasiswa jika didapati joki, ujian dikerjakan oleh orang lain, atau menggunakan HP pada saat ujian. Ini penggunaan HP pada saat ujian itu sudah termasuk pelanggaran joki. Nah, bagaimana dengan TAP, tugas akhir program? Tugas akhir program ini diambil oleh program mahasiswa S1 dan diploma 4 untuk penyelesaian studinya. Jadi syarat-syaratnya adalah untuk mahasiswa VKON, FHISIP, FST, dan FKIP untuk PGC dan PAUD itu
harus IPK minimalnya 2,00, kemudian SKS yang sudah dilulusi adalah N kurang 35. Jadi N itu adalah SKS keseluruhan pada satu prodi. Kemudian telah lulus minimal D untuk mata kuliah EKSI 4414 untuk program S1 akuntansi. Dan teman-teman itu mata kuliah intinya semua harus lulus. Jika ada mata kuliah yang belum lulus, itu maka mata kuliah TAP-nya tidak akan bisa teman-teman registrasikan. Akademik ini untuk syarat kelulusan program sarjana itu IPK minimal itu 2,00, kemudian kalau untuk PGSD 2,00, untuk yang PG PAUD itu 2,25. Kalau untuk yang non pendas itu teman-teman IPK minimalnya 2,00 dan mata kuliah semua sudah lulus, mata kuliah yang disyaratkan semua tidak ada nilai E-nya, kemudian nilai TAP-nya minimal C. Kemudian untuk yang PGSD dan PAUD itu nilai PKM dan PKP-nya minimal B, dan khusus untuk program studi S1 agribisnis untuk praktek kerja lapangannya minimal C. Nah, untuk cuti akademik, teman-teman itu kalau umpamanya cuti akademik itu nanti tinggal tidak perlu mengajukan cuti akademik, tetapi nanti di semester berikutnya wajib mengikuti paket di semester yang cuti teman-teman. Kemudian habis itu alih kredit. Nah ini teman-teman banyak yang dari luar UT maupun dari UT ke UT. Nah kalau teman-teman dari alih kredit dari perguruan tinggi lain seperti contohnya dari STAN, itu teman-teman mengajukan alih kredit dari luar UT ke UT dengan melihat formulir yang ada di katalog UT di lampiran 20 halaman 20, 22 dan 3. Nah, ini sebenarnya tidak ada batasan teman-teman melakukan alih kredit, tetapi sebaiknya secepatnya dilakukan alih kredit karena proses alih kredit di pusat sendiri itu makan waktu 3 sampai 4 bulan. Jadi jangan sambil berjalan semester pertama itu teman-teman mengusulkan untuk alih kredit agar di semester berikutnya nilai alih kreditnya itu sudah keluar dan sisa mengikuti mata kuliah yang belum dibebaskan oleh UT. Kemudian kalau pindah UPBJJ, kalau teman-teman pindah UPBJJ dari Makassar ke Bandung atau daerah lain, itu teman-teman sisa mengisi saja formulir pindah UPBJJ dan mengirimkan ke UPBJJ asal, UPJ Makassar. Sama juga dengan perubahan data pribadi, itu mengisi formulir data pribadi dan dilengkapi dengan berkas seperti fotokopi ijazah dan KTP untuk kelengkapan kebenaran yang akan kita kirim ke UT Pusat. Ini komponen hasil belajar tadi sudah dijelaskan bahwa komponen hasil belajar nanti ada diambil dari nilai TUTON, nilai TUWEB, kemudian ada nilai TMK, dan itu akan berkontribusi jika nilai UAS-nya di atas sama dengan 30%. Ini kategori nilai akhir mata kuliah. Jadi kalau dapat A itu nilai mutunya 4, kalau A- itu 3,5 dan seterusnya. Dan E itu nilai mutunya 0, yaitu tidak lulus. Nah, ini fasilitas layanan belajar Universitas Terbuka yang teman-teman bisa akses. Itu tutorial online, itu di www.elearning.ut.ac.id. Kami ingatkan kembali bahwa aktivasi dan klik kesediaan mengikuti TUTON itu sampai tanggal 9 September 2020. Nah, kalau teman-teman hanya mengaktifasi tetapi tidak mengklik kesediaan, itu maka mata kuliah teman-teman itu tidak akan muncul di e-learning. Jadi itu pastikan kembali teman-teman sudah aktivasi, klik formulir mengikuti tutorial online. Kemudian kalau teman-teman mau buka perpustakaan digital, itu bisa di www.pustaka.ut.ac.id. Teman-teman bisa baca juga di ruang baca virtual dengan memakai akses akun e-learningnya. Latihan mandiri juga e-learning.ut.ac.id LM. Nah, latihan mandiri ini adalah biasnya dari soal-soal UT. Tapi bukan itu yang naik, tetapi itu seperti soal bayangannya yang akan diujiankan di Universitas Terbuka. Jadi teman-teman bisa sambil latihan di situ. Kemudian dry lab ini untuk lab kering atau seperti akuntansi dan untuk prodi ekonomi.
Universitas Terbuka Radio. Nah, kalau teman-teman ini sering dengar radio, itu di UT Radio ini selain dengar musik, juga teman-teman juga bisa mendengar pembelajaran via radio. Kemudian kita juga ada Universitas Terbuka TV Channel. Di sini nanti ada juga pembelajaran lewat YouTube. Dan atau Open Educational Resources atau OER atau SWAKA UT, teman-teman bisa cek di sini. Kemudian sebagai mahasiswa UT, sebagai wadah pribadi yang mandiri adalah tetap mahasiswa lebih mandiri dalam mengelola waktu, baik itu pada saat belajar ataupun nanti pada saat ujian. Nah, ini teman-teman tadi yang di grup itu bagaimana mendapat layanan apa sih saya sudah mendapatkan jika menjadi mahasiswa UT. Teman-teman itu akan mendapatkan akun Office 365. Nah, untuk mahasiswa baru itu usernya adalah NIM mahasiswa @ikampus.ut.ac.id dan passwordnya U besar T 020987. Ini tanggal lahirnya teman-teman. Jadi contohnya saja U-nya itu huruf besar, T-nya huruf kecil, dan kemudian tanggal, bulan, dan tahun lahir. Untuk mahasiswa lama, username-nya nimahasiswa@ikampus.ut.ac.id, passwordnya adalah P besar @ssw0rd. Kalau belum bisa, berarti saat ini UT ada yang sudah bisa, ada yang belum. Kalau yang belum, berarti saat ini UT masih dalam proses pembuatan akun e-kampus untuk mahasiswa baru. Saya rasa demikian teman-teman untuk informasi tentang registrasi dan sampai ujian. Jadi kalau ada masalah silakan juga di WA ke WA UPBJJ atau cek informasi terupdate kita di Instagram UT Makassar atau di websitenya UT Makassar di www.makassar.ut.ac.id. Terima kasih Ibu Tami. Terima kasih Kak Made yang sudah memberikan materi tentang memahami sistem dan teknis layanan pendidikan di UT, mulai dari registrasi, pelaksanaan ujian IPK sampai kelulusan. Mantap sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman punya gambaran nih bahwa di UT itu semuanya terkendali. Tapi ini Kak Made, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jangan dulu live ya. Masih standby kan? Masih. Masih terhubung teman-teman. Ini kadang ada kesalahpahaman mengenai masa studinya di Universitas Terbuka. Ini kan berkaitan dengan registrasi ya Kak. Ada pertanyaan dari Ayu, apakah di UT Makassar bisa lulus kurang dari 3 tahun? Karena di formulir sebelumnya ada option untuk memilih lamanya waktu kuliah yang diinginkan. Pertanyaan serupa juga tadi saya lihat ada yang menanyakan apakah bisa untuk PGSD itu kuliah dengan masa studi di bawah 3 tahun. Nah, mungkin ini yang perlu digarisbawahi itu bagi yang ngambil program studi yang pendas, Kak, atau enggak yang DI. Mungkin Kak Made bisa jelaskan lagi atau tanggapi mengenai pertanyaan ini. Silakan Kak Made. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tami, terima kasih buat Mbak Ayu dan teman yang mengajukan pertanyaan. Apakah teman-teman itu bisa lulus di UT di bawah 3 tahun? Sebenarnya untuk S1 itu 3,5 tahun sebenarnya kalau tidak ada hambatan. Jadi karena kurikulum yang UT sudah buat itu sudah sesuai dengan standar kelulusan 3,5 tahun atau 8 semester. Kalau untuk yang PGSD itu 10 semester. Jadi sebenarnya kalau di UT lama dan cepatnya teman-teman selesai itu kembali lagi ke mahasiswa masing-masing. Jadi kalau umpamanya teman-teman tekun, kiat, terus habis itu ngambilnya itu resikonya berani untuk ambil banyak SKS dalam 1 semester khusus untuk non-SIPAS ya, untuk khusus non-SIPAS 24 SKS dan nilainya itu tinggi, itu teman-teman bisa selesai dalam waktu 3,5 tahun saja. Nah, kalau teman-teman yang di PGSD atau PG PAUD itu kan 10 semester, itu biasanya 4 tahun. Nah, itu juga kembali lagi, kalau umpamanya sudah 9-10 semester dijalani, ternyata masih ada mata kuliah yang belum lulus, yaitu wajib lagi diulangi sampai selesai. Seperti itu. Jadi, intinya adalah mau 3 tahun, 3,5 tahun atau 4 tahun, bahkan mahasiswa UT kita ada yang 15 tahun masih kuliah di UT.
Jadi itu kembali lagi ke mahasiswanya masing-masing. Mungkin tadi teman-teman kaget Kak yang disebutin lulus sampai 15 tahun. Itu salah satu keunggulan UT juga ya Kak ya. Karena UT itu tidak ada yang namanya sistem drop out gitu ya. Jadi mau berapa tahun pun teman-teman registrasi sekarang. Terus tadi juga disebutkan kalau untuk cuti akademik tidak perlu mengajukan karena UT itu tidak ada DO. Teman-teman, tapi balik lagi ke komitmen, kalau mau yang lebih cepat lebih baik kan gitu, ngapain lama-lama kalau bisa ada jalan yang lebih cepat gitu. Selanjutnya kita ada pertanyaan juga nih Kak mengenai pada saat ini dari Andi Hasnawati, dia pada saat pengisian data pribadi terdapat kesalahan penulisan tempat lahir kurang satu huruf, bagaimana cara memperbaikinya. Ini data pribadi, terus saya sambungkan juga kan mengenai persyaratan registrasi ya, pendaftaran. Itu banyak mahasiswa yang persyaratannya itu mungkin kurang lengkap, nanti bermasalahnya seperti apa Kak kalau statusnya jadinya DS? Ya. Bisa mungkin Kak Made bisa memberikan penekanan lagi, karena ini kan masih ada jeda sampai kita nanti proses DSR ya Kak ya. Dan kita ingatkan juga mahasiswa untuk ketika masuk di UT, persiapkan berkas selengkap-lengkapnya. Silakan Kak Mario. Ya, baik, makasih Mbak Tan. Untuk perbaikan DP, tadi kita sudah jelaskan bahwa jika ada teman-teman yang salah data pribadinya, itu teman-teman sisa mengisi formulir perubahan DP dan disertai dengan berkas data yang benarnya. Jadi kalau di KTP yang benar atau di ijazah yang benar itu bisa dimasukkan untuk perubahan DP. Kemudian tadi untuk teman-teman yang statusnya DS itu nanti case-nya dampaknya gimana? Jadi yang pertama itu nilainya di semester yang sudah dilalui tidak akan keluar, kemudian nanti dia tidak akan bisa meregistrasikan mata kuliah di semester berikutnya. Jadi intinya nilainya tidak akan keluar. Jadi kalau sudah dilengkapi berkasnya, itu akan diproses dan nilai ujiannya akan diterbitkan. Seperti itu. Baik ya, cukup jelas kepada cukup jelas Kak Made kepada teman-teman mahasiswa juga. Jadi jangan lupa itu ya, teliti seteliti mungkin kalau masih ada kesalahan, tidak serta-merta diamkan begitu saja karena kita masih bisa melakukan perbaikan. Lalu ini juga ada yang menarik, itu mengenai ujian sih sebenarnya ya. Tadi semuanya kita scroll dulu bahwa proses ujian terpencil. Ada pertanyaan dari Andi, tidak ada namanya. Apakah ujian pada akhir semester berbasis online atau buka kelas untuk ujian khususnya di daerah terpencil? Mohon penjelasannya Kak. Nah ini juga menyangkut kayak kemarin kita biasanya kan ujian online itu hanya di beberapa wilayah Kak. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa juga perlu kita beritahukan bahwa kemarin kita baru melakukan ujian akhir lotak, ya, ujian online lotak di 17 kabupaten kota di tempat ya. Jadi mungkin yang nanti bisa dijelaskan juga di daerah terpencil apakah akan ada kemungkinan, tadi sudah dibahas masa pandemi ini kita masih menunggu skemanya. Tapi biar teman-teman mahasiswa itu memiliki gambaran lain, mungkin yang nanti bisa terangkan lagi mengenai ujian. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pelaksanaan ujian itu memang diwajibkan dilaksanakan di kabupaten kota. Kalau untuk masa pandemi ini kita belum mendapatkan informasi, nanti kita lihat kondisinya. Kalau umpamanya nanti ujiannya bisa tetap buka, nanti pelaksanaannya dilaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan, yang sudah ada tadi di 17 lokasi ujian itu. Kalau untuk tempat terpencil, karena kita mahasiswa kita juga ada yang di perkotaan, ada juga yang tempat terpencil, jadi kita ambil tengah-tengahnya saja untuk lokasi ujiannya. Jadi lokasi ujiannya tetap dilaksanakan di kabupaten kota. Kemudian untuk ujian online itu saat ini kita sudah dilaksanakan di 17 lokasi 17 lokasi ujian juga, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi nanti di semester depan kita akan melihat lagi perkembangannya, apakah nanti ujian online ini bisa dilaksanakan lagi atau dibuka lagi lokasinya lebih lebar lagi atau bagaimana, secara sedemikian.